Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 10 kelas biologi C semester 5 akan mempresentasikan mengenai sistem reproduksi pada hewan. 3 orang akan mewakilkan presentasi ini, yaitu Sri Dwi Rahayu, Siti Rahma, dan Ega Agustina. Perkenalkan, saya Sri Dwi Rahayu akan menjelaskan tentang pengertian sistem reproduksi. Sistem reproduksi merupakan kegiatan berkembang biak sehingga melahirkan keturunan yang bertujuan untuk mempertahankan keberlangsungan spesiesnya di dunia. Dan proses reproduksi merupakan tahapan yang terjadi di dalam organ reproduksi. Selanjutnya yaitu mengenai sistem reproduksi pada hewan avertebrata yang terdiri dari reproduksi aseksual dan reproduksi seksualnya. Yang pertama ini adalah sistem reproduksi aseksualnya, yang terdiri dari yang pertama pertunasan, merupakan individu baru yang terbentuk dari tonjolan pada bagian tubuh sang induk, yaitu pembentukan tunas kecil yang serupa dengan induknya, contohnya adalah Hydra sp. Yang kedua adalah pembelahan biner, merupakan pembelahan diri yang dialami oleh organisme bersel satu atau organisme uniseluler. Contohnya yaitu amuba dan paramecium. Yang ketiga itu ada fragmentasi, merupakan pemisahan sebagian sel dari suatu koloni yang akan membentuk koloni sel baru. Contohnya adalah planaria sp. Yang keempat ada sporulasi, merupakan pembelahan ganda atau multiple yang akan menghasilkan spora. Contohnya yaitu Plasmodium sp. Selanjutnya, reproduksi seksual pada hewan avertebrata. Reproduksi seksual pada hewan avertebrata salah satunya yaitu melalui partenogenesis, di mana individu baru akan terbentuk dari telur yang tidak dibuahi, contohnya pada lebah madu. Selanjutnya yaitu mengenai sistem reproduksi pada hewan vertebrata. Yang pertama ini ada Pisces. Organ reproduksi Pisces terdiri atas sistem genital jantan dan sistem genital betina. Pada sistem genital jantan, gonad ikan jantan adalah sepasang testis dengan ciri lonjong berwarna putih kekuningan dan menggantung pada abdomen atau dinding rongga perut. Yang kedua yaitu pada sistem genital betina. Organ reproduksi ikan disebut dengan gonad. Gonad ikan betina berupa ovarium dengan ciri berbentuk lonjong, berwarna kemerahan, terletak di dekat usus dan mengisi hampir 2/3 rongga perut. Sistem reproduksi pada Pisces. Reproduksi pada Pisces atau ikan terjadi secara fertilisasi yang ditandai dengan peleburan gonad jantan dan gonad betina. Terdapat 2 cara proses fertilisasi. Yang pertama, fertilisasi internal atau pembuahan di dalam. Yang kedua, fertilisasi eksternal atau pembuahan di luar. Mekanisme fertilisasi internal yaitu dimulai yang terjadi di dalam tubuh ikan betina, yang dimulai dari sperma akan masuk ke sel telur, yang ini dinamakan peristiwa oosit. Nah, setelah oosit itu telah dibuahi atau sel telur telah dibuahi oleh sel sperma, akan membentuk zigot, dan selanjutnya zigot akan berkembang menjadi embrio, serta embrio akan berkembang lagi menjadi anak yang mirip dengan induknya. Sedangkan pada mekanisme fertilisasi eksternal dimulai dari ikan betina yang bertelur atau mengeluarkan ovum, dan ikan jantan selanjutnya akan mendekati telur-telur tersebut dan mengeluarkan spermatozoidnya. Jika ovum dan sel spermatozoid itu bertemu, maka akan terjadi fertilisasi atau pembuahan. Nah, dari hasil pembuahan ini akan membentuk zigot, dan zigot akan berkembang menjadi embrio.
Baik, saya Siti Rahma akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi amfibi dan juga reptil. Nah, yang pertama adalah sistem reproduksi amfibi. Nah, sistem genital jantan amfibi terdiri dari sepasang testis yang berfungsi untuk menghasilkan sperma. Nah, cirinya itu berbentuk oval, berwarna kuning dan terletak di atas ginjal. Nah, lalu sistem genital betina pada amfibi terdiri dari sepasang ovarium yang berfungsi untuk menghasilkan ovum. Nah, apabila ovum telah matang, maka ovum tersebut akan ditampung oleh suatu corong yang dinamakan infundibulum. Nah, lalu reproduksi pada amfibi ini khususnya katak terjadi secara fertilisasi eksternal atau pembuahan di luar. Nah, prosesnya itu ketika musim kawin, jantan ini akan bersuara, kemudian betina akan mendekat. Nah, jantan akan menunggangi betina, nah lalu mendorong perut betina. Nah, betina akan mengeluarkan sel telur dan jantan akan mengeluarkan sel sperma. Nah, sel telur dan sperma ini akan melebur, kemudian menghasilkan zigot. Nah, zigot ini akan berubah menjadi embrio, lalu berubah menjadi berudu dan berubah menjadi katak. Selanjutnya adalah sistem reproduksi pada reptil. Nah, sistem genital jantan reptil ini terdiri dari testis yang berbentuk oval, ukurannya relatif kecil, berwarna keputih-putihan, berjumlah sepasang dan terletak di dorsal rongga abdomen. Nah, reptil jantan ini memiliki ductus mesonephros yang berfungsi sebagai saluran reproduksi yang akan menuju ke kloaka. Nah, sistem genital betina ini terdiri dari ovarium yang berfungsi untuk menghasilkan atau membentuk ovum atau sel telur. Nah, ovarium ini berjumlah sepasang, berbentuk oval dengan ciri adanya benjolan-benjolan pada bagian permukaannya. Nah, saluran reproduksi reptil betina ini berupa ovidak panjang dan bergelung. Nah, reptil merupakan hewan yang melakukan pembuahan di dalam tubuh atau fertilisasi internal. Nah, fertilisasi ini diawali dengan kopulasi, yaitu masuknya alat kelamin jantan ke alat kelamin betina. Nah, sperma kemudian akan bergerak di sepanjang saluran yang dinamakan epididymis. Nah, dari epididymis, sperma ini akan bergerak menuju vas deferens dan berakhir di hemipenis. Pada saat kopulasi, hanya satu hemipenis yang dimasukkan ke dalam saluran kelamin betina. Nah, ovum reptil betina yang telah dipuahi oleh sperma akan melewati oviduk. Nah, ovum yang telah dipuahi ini akan dikelilingi oleh cangkang yang tahan air agar tidak rusak jika nantinya diletakkan di tempat yang basah. Nah, perkembangbiakan reptil ini sebagian besar dilakukan secara ovipar atau bertelur. Nah, ovipar ini adalah embrio yang berkembang dalam telur dan dilindungi oleh cangkang. Nah, embrio tersebut akan mendapatkan makanan dari dalam tubuh induk. Nah, telur dikeluarkan dari tubuh induk betina kemudian dierami hingga menetas. Nah, sebagian reptil juga ada yang berkembang biak secara ovovivipar atau bertelur dan beranak. Nah, contohnya adalah ular dan kadal. Nah, ovovivipar ini merupakan embrio yang berkembang di dalam telur, akan tetapi telur tersebut masih tersimpan di dalam tubuh induk betina. Nah, embrio mendapat makanan dari cadangan makanan yang berada di dalam telur. Nah, setelah cukup umur, telur ini akan pecah di dalam tubuh induknya dan anak akan keluar dari vagina induk betinanya. Sistem reproduksi atas. Kemudian adalah sistem genital betina. Nah, pada sistem organ reproduksi betina ini memiliki ovarium. Nah, ovarium burung yang berkembang itu hanya ada pada sebelah kiri, letaknya bagian dorsal rongga abdomen. Nah, kemudian saluran reproduksi burung yang berkembang hanya pada bagian kiri. Kemudian saluran reproduksi akan bermuara di kloaka. Nah, ovarium burung ketika matang akan tampak seperti sekelompok anggur. Reproduksi mamalia. Reproduksi pada mamalia. Mamalia ini memiliki sepasang testis yang berfungsi untuk menghasilkan sperma. Yang pertama, testis mamalia jauh berupa sel telur ke dalam skrotum atau kantong zakar. Nah, truk skrotum mamalia ini berada di luar tubuh. Nah, kemudian di dalam testis ini terdapat saluran halus yang merupakan tempat pembuahan sperma. Pada mamalia betina. Nah, mamalia betina ini memiliki organ reproduksi berupa sepasang ovarium. Nah, ovarium ini fungsinya yaitu untuk menghasilkan sel telur atau ovum. Nah,
ovarium ini pada mamalia terletak di rongga perut di bagian kanan dan kiri. Kemudian pada tiap folikokel mengandung suatu zat telur yang diselubungi oleh satu atau lebih dari pasang sel-sel folikel. Sistem reproduksi pada mamalia. Nah, mamalia pada umumnya berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar, kecuali pada platypus yaitu dengan cara bertelur atau ovipar. Nah, setelah proses pembuahan pada sel sperma dan ovarium terjadi di dalam tubuh induk betinanya atau fertilisasi internal, kemudian akan menjadi zigot. Nah, zigot ini bergerak terus menuju rahim. Nah, kemudian akan menjadi embrio. Nah, embrio pada mamalia ini terdapat pada selaput embrio yang terdiri dari aminon, kotinon, dan aminus. Selaput embrio ini berfungsi untuk melindungi embrio dari gangguan dan kekeringan. Kemudian sistem reproduksi mamalia. Nah, selama di dalam rahim, embrio akan mendapatkan sari-sari makanan melalui induk betinanya melalui plasenta. Nah, kemudian dari plasenta itu embrio akan terus tumbuh serta berkembang. Nah, kemudian setelah dilahirkan, anak hewan dari mamalia ini biasanya akan tumbuh pada induk betinanya. Nah, tingkah laku pada masa kawin mamalia juga berbeda-beda. Nih, contohnya yang paling sering kita temui di kehidupan sehari-hari yaitu pada kucing. Nah, kucing